Saudara dan saudariku terkasih, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Pada hari ini kita merayakan pesta Maria diangkat ke surga. Bagi kita orang-orang Katolik, gereja mengajak kita untuk percaya bahwa Maria telah dipilih Tuhan untuk menjadi bunda Yesus dan juga bunda kita. Kepercayaan ini sebenarnya berawal dari dasar yang kita imani, yaitu Maria dikandung tanpa noda dosa. Sehingga tanpa noda dosa itu, maka konsekuensi selanjutnya Maria hidup suci murni dan dibebaskan dari dosa akibat dosa dan kematian. Oleh karena itu hari ini gereja merayakan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Maria diangkat dalam kejayaan bersama putranya Yesus Kristus. Dan sesungguhnya semua yang Maria alami ini berkat jasa dari putranya Tuhan Yesus Kristus. Saudari dan saudaraku terkasih, dengan dasar ini gereja mau mengajak kita untuk percaya bahwa Maria yang telah dibebaskan ini, yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan karya agungnya dalam Magnificat atau kidung yang telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Maria adalah barisan orang-orang sederhana, orang miskin, orang terbelenggu, tidak berdaya dan sedang memohon. Namun justru itulah Allah memperhatikannya. Kita merayakan pesta ini, kita tentu ingat akan ketaatan dan kesetiaan Maria yang senantiasa ikut serta di dalam panggilannya. Maria setia melaksanakan kehendak Allah, menyertai putranya di bawah kaki salib. Dan itulah yang mau kita ingat di dalam perjalanannya. Dengan demikian ketika Maria mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini, tentunya pahala dan juga kebahagiaan yang didambakan itu boleh dialami. Saudari dan saudaraku terkasih, saya kira tentang ketaatan mestinya menjadi warisan untuk kita sekalian dan juga menjadi inspirasi di dalam perjalanan hidup kita. Teks Injil Lukas yang pada hari ini kita bacakan bersama menggambarkan semuanya ini. Maria datang mengunjungi Elisabet. Inilah dua perempuan yang dalam perjalanannya mereka mencari kesempatan untuk bercakap-cakap, mencari kesempatan untuk berbicara bersama-sama. Apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan itu bukan berita bohong, bukan membicarakan orang lain, bukan gosip. Mereka sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa yang mereka bicarakan itu menyangkut perkembangan masa depan dan hidup mereka, baik dari Maria maupun dari Elisabet. Maria tentu memiliki tujuan dalam mengunjungi Elisabet. Tujuannya adalah bahwa ia ingin membagikan kebahagiaan dan juga rasa kasihnya kepada Elisabet. Mengapa dia harus membagikan itu? Karena Elisabet juga mengalami hal yang sama. Dia juga sedang mengandung Yohanes. Dan dalam perjalanan itu, dua utusan Allah ditampilkan kepada kita, yaitu Yohanes sebagai perintis jalan. Dan ini sesungguhnya mau mengingatkan kepada kita, supaya kita sebagai orang-orang beriman pun boleh menjadi perintis jalan. Harus ada di depan kalau kita dipanggil untuk menjadi abdinya, menjadi pembawa jalan, pewarta menuju kepada keselamatan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata ini, sabda suci ini, mestinya berdiam di dalam hati kita. Kita mesti mengandung sabda itu, mesti mengandung kehendak Tuhan di dalam diri kita. Sabda dan kehendak Tuhan tidak hanya tinggal, namun harus melahirkan, berbuah, dan menyebar kepada orang lain. Oleh karena itu, saudari dan saudaraku terkasih, marilah di dalam pesta
perayaan Santa Maria diangkat ke surga, kita orang-orang beriman meneladani sikap Maria agar mampu memiliki kualitas iman yang besar serta taat setia kepada kehendak Allah dan juga menjadi pembawa kabar gembira bagi setiap orang yang kita kunjungi. Tuhan memberkati kita sekalian dan Bunda Maria mendoakan